Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih seputar rekrutmen ya untuk seleksi P3K guru ya untuk tahun 2022 ini. Nah teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Di sini mungkin masih banyak sekali ya yang menanyakan mungkin terkait dengan tahapan seleksi kompetensi. Ini khusus bagi pelamar prioritas 2 ataupun 3 ya. Dan tentunya pada seleksi P3K guru ini mungkin ada berkas yang perlu disiapkan dan juga apa sih sebenarnya gambaran soalnya. Dan terus untuk persiapan wawancara itu soalnya apa sih yang ditekankan dalam seleksi P3K guru ini. Tentunya nanti ada beberapa hal yang harus kalian siapkan dan juga apa sih sebenarnya yang harus Bapak Ibu lakukan ya ketika seleksi prioritas 2 ataupun 3 ini nanti berlangsung. Seperti yang sudah kita lihat teman-teman ya, bahwa untuk jadwal seleksi untuk guru ASN P3K tahun 2022 ini, kalau kita lihat di poin 8 ya, ini tanggal 27 sampai dengan tanggal 27 dan sampai dengan 28 November ya. Ini ada penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan juga guru senior ya untuk P2 dan P3. Terus nanti berikutnya ada penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan ya, ini tanggal 29 sampai dengan 3 Desember. Terus berikutnya yang terakhir ya, di sini ada pengolahan hasil penilaian kesesuaian tanggal 3 sampai dengan 13 Desember 2022. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya sih, sebenarnya apa sih Pak berkas yang perlu disiapkan, terus nanti apa yang harus dinilai. Terus yang berikutnya ya, apakah guru itu nanti mengerjakan soal ya. Jadi apakah guru itu mengerjakan soal apa tidak ya. Terus ini mungkin yang sering ditanyakan kalau kita lihat di media-media sosial ya. Nanti kita akan coba bahas ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk P2 dan P3 ya, nanti ketika ada penilaian kesesuaian. Tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi untuk jadwal seleksi ya, seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa nanti untuk penilaian seleksi itu mulai di poin 9, 10 ya, jadi mulai dari 8 ya. Jadi ada penilaian kesesuaian nanti akan dimulai tanggal 27 sampai dengan 28 November 2022. Nah, sebelumnya yang perlu Bapak Ibu pahami ya, tentu di sini selain prioritas 3 itu juga ada prioritas 2 ya. Yang mana seperti yang sudah kita pahami ya, bahwa semua ini tentu untuk prioritas 3 maupun 2 tentunya harus minimal sudah masuk di aplikasi Dapodik 3 tahun ya. Terus yang berikutnya ya, tentunya untuk prioritas 2 dan 3 itu tentunya sudah bisa melakukan resam ya, atau bisa melakukan cetak kartu pendaftaran. Dan berikutnya di dalam seleksi administrasi itu tentunya dinyatakan lolos seleksi administrasi. Bagi P2 atau P3 ya, berikutnya nanti dia bisa mengikuti proses seleksi kesesuaian. Nah, kalau kita lihat teman-teman, nanti untuk penilaiannya itu seperti apa sih? Nah, jadi untuk penilaiannya seperti yang sudah dijelaskan, bahwa penilaian kesesuaian ya itu dilakukan melalui aplikasi ya, yang mana aplikasi ini dimiliki oleh Kemendikbudristek. Nah, terus siapa saja sih sebenarnya yang bisa atau yang memiliki akses ya untuk penilaian ya, seperti yang sudah kita sampaikan ya, bahwa penilaian dapat dimasuk ke aplikasi ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota ya, Kepala BKPSDM, Pengawas Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan juga guru senior. Jadi kalau kita lihat di dalam panduannya ya, di dalam panduan ya memang dalam pembuatan akun teman-teman, di dalam pembuatan akun ya memang ada 5 ya. Nah, di sini di dalam pembuatan akun kalau kita lihat di juknis penilaian itu memang ada 5 ya. Jadi yang yang berperan ya di dalam aplikasi SIM penilaian kesesuaian itu ada 5 dari Dinas Pendidikan ya, BKPSDM ya, terus pengawas sekolah, kepala sekolah dan juga guru senior. Jadi ini yang memiliki akun untuk melakukan penilaian nantinya. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini yang berikutnya ya, yang berikutnya di sini nanti ya. Jadi untuk waktu penilaian ini akan dibuka pada tanggal Minggu ya,
27 November 2022 ini tentunya sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal bahwa untuk poin 8 penilaian kesesuaian adalah tanggal 27 sampai dengan 28 November 2022. Oke, sebelum kita membahas ya, mungkin beberapa berkas ini juga yang sering ditanyakan ya. Nah, kalau kita lihat memang guru ya, itu biasanya memang di akhir tahun ya, di akhir tahun itu ada namanya supervisi guru ya, atau mungkin teman-teman bisa memahami mungkin ada PKG ya, penilaian kinerja guru ataupun yang lain-lainnya. Nah, mungkin untuk persiapan ya, jadi bekas-bekas apa yang perlu dipersiapkan ya, misalkan ada kalender pendidikan, program tahunan, program pengajaran semester. Ini yang sering ditanyakan ya, apakah guru itu nanti ketika penilaian itu mempersiapkan berkas-berkas ini. Nah, sebenarnya kalaupun tidak ada penilaian ya, artinya tidak dalam seleksi ini, tentu ini adalah kewajiban administrasi guru ya, tentunya guru-guru itu ya, tentunya dia juga mempersiapkan bahwa guru itu harus memahami bahwa ada administrasi yang perlu dipersiapkan. Jadi tentunya guru sudah memiliki ya. Nah, terus terkait dengan beberapa tahun sih, kalau terkait dengan beberapa tahun ya tentunya itu kalau kita lihat di apa namanya, di dalam P2 ataupun P3 ya, minimal di 3 tahun untuk guru itu masuk di aplikasi Dapodik. Tetapi tentunya untuk berkas-berkas ini ya tentunya dipersiapkan saja ya, teman-teman, mulai dari ini ya, dari apa namanya, dari kegiatan atau administrasi guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Oke, sekarang kita akan lihat teman-teman di sini untuk kita cek dulu ya. Kita lihat di dalam ini ya, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Nah, tentunya ini berdasarkan ya. Nah, ini berdasarkan dari ini ya. Mungkin nanti Bapak Ibu guru juga sudah membaca dan memahami ya, bahwa untuk apa namanya, aturan itu sudah ada keputusan dari Kemendikbudristek ya, nomor 349 tentang petunjuk pelaksanaan untuk seleksi P3K guru tahun 2022. Sekarang kita akan fokus saja di sini ya, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Tentu ada beberapa yang perlu di cross check ya, atau background check ya. Tentunya Bapak Ibu sudah paham ya, bahwa ada beberapa penilaian ya. Nah, ada beberapa penilaian. Di sini untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan ya, ini tentu apabila masih tersedia kuota formasi ya. Nah, dan setelah penempatan bagi guru lulus passing grade atau P1. Nah, untuk seleksinya ya tentunya ada kualifikasi akademik ya. Nah, ini di awal ini ya, tentunya bagi Bapak Ibu guru yang sudah lolos seleksi di ASCSN, tentunya ya nanti ketika di cross check datanya tentu dia sudah lolos ya, karena ada namanya kualifikasi akademik, terus ada sertifikat pendidik, terus ada apa namanya, kesesuaian linearitas ya. Jadi antara mapel yang diampu tentunya dengan ijazah yang kalian miliki. Terus nanti ada kompetensi teknis ya, mulai dari profesional, pedagogik, sosial, kepribadian, terus di kinerja ya, ada orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan ada pemeriksaan latar belakang. Ini ada perundungan ya, kekerasan seksual, penyalahgunaan nafsa, intoleransi, dan yang terakhir ini ada seleksi wawancara. Nah, di sini mempertimbangkan ya integritas dan juga moralitas. Nah, ini mungkin ada yang tanya, apa sih integritas dan moralitas itu? Kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, untuk integritas itu adalah konsistensi ya dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Jadi poinnya setidaknya kita pahami bahwa integritas itu di sini ya, memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Terus terkait dengan moralitas, di sini segala macam pandangan atau norma-norma atau pendapat, kebiasaan, ajaran baik dan buruk sebagai manusia. Ini untuk nanti persiapan untuk di atas wawancaranya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk apa namanya, sebelum adanya tes wawancara ini ya. Di sini tim penilai ya, seperti sudah kita pahami ya, bahwa tim penilai ada pengawas, ada kepala sekolah, guru senior, BKPSDM, dan juga dinas pendidikan ya. Nah, terus di sini kita lihat, kita mulai dari sini teman-teman ya. Kita awali dulu dari tahapan seleksi untuk kompetensi bagi pelamar P2 maupun P3 ya. Jadi untuk seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 ini dilaksanakan apabila proses penempatan bagi prioritas 1 sudah dilaksanakan dan masih tersedia kuota penetapan kebutuhan ya.
Untuk jabatan fungsional guru ya, tahapan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar 2 dan pelamar 3 ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ya, panitia menetapkan ini kita next ya. Tim penilai memperoleh arahan teknis penilaian dan seleksi, panitia seleksi daerah yang telah mengikuti rapat koordinasi seleksi P3K jabatan fungsional dari Kemendikbudristek. Nah, terus ini ya. Di sini ada tim penilai ya, menandatangani fakta integritas di atas materai. Fakta integritas dapat diunduh pada aplikasi penilaian. Jadi aplikasi sudah kita cek tadi ya. Terus tim penilai di sini melaksanakan tugas penilaian melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbudristek ya. Jadi aplikasi nanti di sini ya. Ada SIM penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini ya. Terus yang berikutnya, tim penilai ini menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi kepada seleksi instansi daerah ya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, kita fokus aja di hal-hal yang penting ya. Terus di sini ya, kita cek di komponen penilaian ya, komponen penilaian kesesuaian ya. Tentu yang pertama ada kualifikasi akademik ya. Nah, tentu di sini akan melihat bahwa kesesuaian kualifikasi akademik dinilai untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S1 atau D4 peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran pada jabatan yang dilamar. Ini tentu S1-nya yaitu harus linear ya dengan mapel yang diampu. Yang kedua di sini juga ada kompetensi ya, ada kompetensi. Nah, ini penilaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi pedagogik ya, profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, manajerial, dan kompetensi sosial kultur yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Di sini juga ada kinerja. Nah, penilaian kesesuaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar ya, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Yang terakhir ada pemeriksaan latar belakang ya. Pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan ya tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan sosial, seksual, penyalahgunaan narkotika, psikoterapeutik dan zat aktif lainnya atau nafza serta intoleransi. Nah, di sini yang penting adalah di sini ya. Jadi ketentuan penilaian kesesuaian di sini yang pertama, penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui aplikasi ya dari Kemendikbudristek. Nah, teman-teman yang dipahami adalah sini di B ya, sebelum dilakukan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A, tim penilai melakukan wawancara ya terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Berikutnya penilaian kesesuaian sebagai masuk pada A dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik sebagai masuk pada angka 4 huruf A ini dilakukan pada satu proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan umum pelamar. Ini tentu yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi ya, tentunya banyak yang lolos ya. Ini dan berikutnya ya, terus di sini ada tabel bobot untuk penilaian kesesuaian kompetensi dan kinerja. Di sini ada komponennya ya, ada kompetensi profesional, pedagogik, sosial, kepribadian. Ini ada 40% bobotnya ya. Terus untuk kinerja ya ada 60%. Nanti di sini ada beberapa indikatornya. Terus yang berikutnya teman-teman di sini untuk nilai kompetensinya itu nanti sudah ditentukan ya, ada bobotnya masing-masing. Terus kalau kita cek di sini ya, yang terakhir ini nanti untuk yang untuk P2 maupun di P3. Nah, di sini ya ada beberapa latar belakang yang harus dicek ya, latar belakang, kompetensi dan juga kinerja. Terus ini ada kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian ya untuk kompetensi. Nah, di sini nanti ada mulai dari menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan dan seterusnya ya, nanti Bapak Ibu nanti bisa dipelajari tentunya untuk kompetensi teknisnya. Terus yang berikutnya di sini untuk kompetensi guru ya, ada kompetensi undang-undang ASN, ada indikator ya. Di sini ada butir soal ya. Nah, ini untuk butir soalnya di sini kalau kita lihat ada 27 ya, yang mana di sini nanti untuk kebiasaan refleksi ya, ini ada 3, berpusat pada peserta didik ada 3, kenyamanan dan keamanan belajar ada 3.
efektivitas pembelajaran ya, struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, dan juga perekat kebangsaan. Ini nanti total ya, soalnya ada 27. Tapi yang perlu dipahami adalah yang melakukan penilaian itu adalah yang sudah ditentukan ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru ya tinggal nanti mengikuti informasi yang ada di dinasnya masing-masing. Paham ya? Terus ini kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kinerja. Ini tentunya sudah Bapak Ibu sudah paham ya, bahwa ada pembobotan, ada aspek perilaku yang dinilai ya, dari orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Cukup itu saja teman-teman ya yang dapat kami sampaikan. Jadi teman-teman harus bersiap-siap ya ketika nanti di daerahnya ya, mungkin ada informasi-informasi terkait mungkin persiapan ya sebelum pelaksanaan untuk penilaian ya untuk prioritas 2 maupun prioritas 3. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.